sekarang saya akan membuat video untuk mengerjakan soal-soal ujian masuk STIS, yaitu ini soal pada tahun 2017 ya, soal matematika tahun 2017. Bagi yang berminat untuk mendaftar di STIS, ini sebaiknya dipahami dulu ya, dipahami dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Nah ini, coba perhatikan ya, soal nomor 1 ini perhatikan. Di situ dibuat jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5 ya. Nah, ini diketahui dua, yang ditanya itu adalah berapakah X per Z. Nah, di sini bisa kita lihat ya, coba perhatikan X per Y ya, X per Y itu ya sama dengan 3/2 ya, 3/2, kemudian Z per Y sama dengan ya, sama dengan 4/5. Nah, caranya ya, biar jangan susah, kita harus buat dia ke X per Z. Bagaimana caranya? Ternyata ini harus kita balik nih ya, ini harus kita balik ya. Caranya gimana? Berarti kalau kita buat X per Y, kalau kita kalikan dengan Z per Y ya, nah, ini tidak akan ketemu ya, tidak akan ketemu karena kita mau hasilnya X per Z. Berarti kita harus kalikan dia ya, kita harus kalikan dengan Y per Z supaya nanti ini bisa mati, dicoret gitu ya, nanti hasilnya tinggal X per Z. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti kita buat sini adalah X per Y itu 3/2 ya, dikali Y per Z. Y per Z yang diketahui Z per Y, berarti tinggal dibalik ya, tinggal dibalik, berarti 5/4. Oke, nah ini tinggal dicoret, tinggal di sini X per Z ya, X per Z itu sama dengan kalikan 15/8. Oke, maka hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah 15/8. Oke, nah seperti itu caranya ya, supaya kita bisa mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan aja ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu seperti ini. Coba perhatikan soal nomor 2. 1/8 pangkat min setengah ditambah 1/27 pangkat min 1/3 tambah 1/256 pangkat min 1/4. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus sederhanakan ini semua ya, sederhanakan. Kalau 8 itu berapa ya? Berarti 2/3, kalau dipindahkan ke atas jadi 2 pangkat min 3. Berarti di sini sebenarnya sama dengan ini 2 ya. Kalau kita buat di sini berarti 2 ya, pangkat min 3 ya, ini pangkat min setengah ya, pangkat min setengah ditambah ya, 27 berarti 3 pangkat 3, berarti kalau naik ke atas berarti 3 pangkat min 3 ya, minus 3 dikali dipangkat minus 1/3 ya, minus 1/3. Nah, kemudian ditambah ya, ingat 256 berarti 4 pangkat 4, kalau naik ke atas berarti 4 pangkat min 4 ya, dipangkatkan lagi ya, dipangkatkan lagi dengan min 1/4 ya. Ya, oke. Sekarang kita tinggal kali. Berarti ini sama dengan 2 pangkat min kali min. Oke, berarti ini 3/2 ya. Ditambah ya 3 pangkat min 3 kali min 1/3 berarti tinggal 3 ya. Ditambah 4 pangkat min 4 pangkat min 1/4 berarti tinggal 4. Nah, di sini kita bisa lihat 3 tambah 4 7 ditambah ya, ditambah, ingat sifat daripada kepangkatan
2 pangkat 3/2 itu sama dengan 2 ya, 2 dikali 2 pangkat setengah ya. Ini sama dengan 7 ditambah 2 pangkat setengah itu sama dengan akar 2. Berarti jawabnya adalah 7 tambah 2 akar 2 ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami ya konsepnya seperti itu, cara mengerjakan dengan cepat. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 nih. Perhatikan lagi, diketahui pecahan ya, diketahui pecahan X per Y. Ingat ya, ini diketahui pecahan X per Y. Jika dikurang 1 ya, jika X dikurang 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya 1/6 ya. Berarti kan tinggal gampang, jika X dikurang 1 berarti X kurang 1. Nah gitu ya, per Y ditambah 4, ditulis saja Y tambah 4 gitu ya. Ini sama dengan berapa nih? Nah 1/6 lah, 1/6. Nah berarti dari sini bisa kita lihat langsung X dikurang 1 sama dengan 1, berarti X sama dengan 2. Nah di bawahnya nih ya, penyebutnya Y tambah 4 sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, berarti X2 Y2. Nah sekarang kita lanjutkan pertanyaannya ya. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah, nah, berarti jika X berarti X ditambah 1 dan Y nya ditambah 3 ya. Ini berapa? Kita tinggal masukkan aja X2 ya. X2 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3 per Y tambah 3, Y2 berarti 2 tambah 3 berarti 5. Nah ini jawabnya ya. Oke, nah, itu untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Kalau soal nomor 4 kira-kira seperti ini. Coba lihat. Nah, ini ada penyelesaian persamaan ketidaksamaan ya, ketidaksamaan. Ini harus kita ingat. Persamaan ketidaksamaan ini kita harus, ini mutlak nih ya. Ini mutlak, berarti penulisannya sama dengan seperti ini. 2x ya, 2x ditambah 4 ya, 2x ya, 2x ditambah 4 ya. Ingat mutlak, berarti di sini lebih kecil sama dengan x ditambah 5 ya. Di sini juga kita buat lebih besar sama dengan ini pindah nih, berarti tinggal min x kurang 5. Oke, ini penulisannya sama dengan yang ini ya, penulisannya sama dengan ini. Sekarang kita cari nih hasilnya ya. Berarti di sini pertama kita ambil dulu nih, boleh min x kurang 5 ya. Ini 2x ditambah 4. Berarti kalau min x dikurang 2x besar sama dengan 4 ditambah 5. Ini min 3x besar sama dengan 9, berarti x besar sama dengan 3. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua nih, yang kedua berarti 2x ditambah 4 ya, 2x tambah 4 lebih kecil sama dengan x ditambah 5. Berarti 2x dikurang x lebih kecil sama dengan 5 dikurang, pindah sini 4. Berarti x lebih kecil sama dengan 1. Oke, ini hasilnya. X lebih kecil 1 dan x lebih besar dari 3. Berarti kalau kita buat ya seperti ini ya. Ini min ya. Sorry, ini. Jadi kalau kita buat ini misalnya 0 ya, garis bilangannya gimana? Berarti di sini 3 nih ya, sini min 3, di sini 1 ya, berarti hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah ini, berarti yang B ya. Nah
Itu caranya untuk selesaikan pertidaksamaan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 seperti ini. Nah, ini kita harus perhatikan jika fungsi fx turunan dari fungsi ini, maka f turunan 1 sama dengan berapa. Nah, berarti kita di sini kita mencari turunan dari fungsi fx ini dulu ya. Kita mencari turunan dari fungsi fx nya. Jadi f ya, x sama dengan 3x kuadrat dikali 1 dikurang 2x pangkat 5. Nah, ini. Nah, ingat turunan dari perkalian. Ini perkalian ini. Nah, ingat rumusnya adalah ya, kita misalkan ini u ya, u sama dengan 3x kuadrat ya, kemudian u aksennya berarti turunan pertamanya ya, berarti 6x. Kemudian v itu berarti ingat ya, bentuknya uv ya. Nah, ini u, ini v. Berarti v itu adalah 1 dikurang 2x pangkat 5. Nah, berarti v turunannya adalah ya, turunannya adalah, ingat menurunkan ini ke bawah, ini kurang 1 ya. Berarti 5 dikali 1 dikurang 2x pangkat 5 kurang 1 4 ya, dikali turunannya ini, turunan dari 1 dikurang 2x berarti min 2 ya, ini. Nah, sekarang kalau udah dapat turunannya semua ini, kita masuk rumus. Ingat rumusnya adalah ya, rumusnya adalah f x sama dengan u v ya, u aksen v ditambah v aksen u. Nah, ini ya, ini harus diingat ya. Oke, sekarang u nya mana? U nya 3x, berarti kita buat 3x ya, 3x u aksen v ya, berarti 6x ya. U aksen ini, u aksen berarti u aksennya adalah yang ini, di sini 6x ya, dikali v. V itu mana? V itu adalah ini ya, berarti dikali ya, dalam kurung 1 dikurang 2x pangkat 5 ya, kemudian ditambah v aksen. V aksen adalah ini, berarti min 10 ya, 5 dikali min 2 tadi berarti min 10 kali 1 dikurang 2x pangkat 4 ini ya. Oke, ini aksen kali u ya, kali u nya 3x kuadrat, berarti ini 3x kuadrat. Oke, sekarang kita tinggal masukkan f1 ya, f1 ini masukkan x sama dengan 1, berarti kalau kita masukkan 6 kali 1 6 dikali 1 dikurang 2 kali 1, berarti 1 dikurang 2 berarti kurang 1, berarti di sini kurang 1 pangkat 5. Ingat ganjil, berarti hasilnya adalah minus ya, hasilnya adalah minus, berarti kurang nih. Nah, berarti kurang kurang 1 ya, ini 6x kali min 1 ya, ditambah min 10 ya, min 10. Nah, ini masukkan 1, berarti 1 dikurang 2, min 1 pangkatnya genap, berarti di sini adalah 1 ya, 1 berarti min 10 kali 1 dikali masukkan lagi x ke 1 berarti 3 kali 1, berarti di sini adalah dikali 3. Oke, sama dengan 6 kali 1
itu adalah min 6 ditambah, nah, jadi kurang ya, min 10 dikali 3 berarti kurang 30 ya, kurang 30 berarti ini sama dengan minus 36. Nah, biasanya ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi yang penting di sini tadi adalah rumus ini harus diingat ya. Rumus ini harus diingat. Nah, harus diingat. Kemudian kalau sudah dapat, tinggal kita masukkan nilai X sama yang 1 ke dalam hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya nomor 6 ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Nah ini perhatikan lagi, fx sama dengan akar 2x kurang 1. Jika jika ini fa sama dengan f turunan a. Nah, di sini kita cari dulu nih turunannya nih ya, kita cari dulu turunannya. Nah, satu turunan ini adalah berarti f turunan x itu adalah berarti ini sama dengan 2x kurang 1 pangkat setengah. Ingat, mencari turunan tinggal ini ke depan setengah ya, setengah pangkatnya ke bawah. Ini 2x dikurang 1 kurang setengah kurang 1 berarti min setengah dikali turunan 2x kali 2 ya. Ya, ini sama dengan berarti 2x kurang 1 pangkat ini 2 kali setengah habis 2x kurang 1 pangkat min setengah. Oke. Ya. Nah, ini turunannya. Nah, FA sama dengan turunannya juga. Nah, berarti di sini kalau kita buat FA itu tadi FA-nya berarti akar ya, akar 2A dikurang 1 ya, kita ganti nilai A-nya ke dalam fungsinya. Ini 2A 2x kurang 1 dari 2A kurang 1. Ini sama dengan ya, ini sama dengan akar ya, ini kayak 2x ya, berarti 2A ya, 2A dikurang 1 pangkat min setengah. Oke, nah ini min setengah kita bawa ke bawah, berarti di sini akar 2A dikurang 1 sama dengan 1 per akar dari 2A dikurang 1 ya, ini kan bisa kan ini. Oke, sekarang kita kali silang. Akar 2A kurang 1 dikali akar 2A dikurang 1 berarti tinggal 2A kurang 1 sama dengan 1. Berarti 2A sama dengan tinggal 2, berarti A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1 berarti jawabnya adalah ini. Oke, nah kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-7 ya. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-7. Coba perhatikan. Nah ini, nah, kalau ini fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, maka pernyataan yang benar adalah grafik turunan x sejajar sumbu x. Nah, kita tinggal turunkan aja ya, berarti turunannya apa? Turunan pertamanya apa? Berarti 2x ya, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ya. Ini turunannya adalah 4x ditambah 3, berarti fx sama dengan 4x tambah 3. Nah ini berarti udah pasti tidak sejajar ya, pasti tidak sejajar dengan sumbu x nya, karena kalau kita gambar ini, nah, kita gambar
untuk sumbu titik potong terhadap sumbu X, berarti X 0, berarti Y nya 3, berarti di sini 1, 2, 3. Oke, titiknya adalah ini ya, titiknya adalah itu. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y ya, sumbu X, berarti Y nya 0, berarti X nya adalah 3/4 ya, minus 3/4. Jadi nggak sejajar dengan 3 seperti ini, jadi nggak sejajar dengan sumbu X ya. Kemudian grafik turunannya naik ya, naik, benar naik, ini gambarnya ya, naik, berarti ini yang benar ya, jadi yang benar yang naik. Oke, kira-kira seperti itu untuk menentukannya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 8 ini ya. Untuk soal nomor 8 ini perhatikan, soal nomor 8, luas lingkaran dengan jari-jari belum diketahui. Yang ada adalah persamaannya. Nah, di sini harus kita ingat ya, rumus untuk mencari jari-jarinya dulu, karena kita harus tahu dulu jari-jarinya berapa, baru bisa kita cari luasnya. Oke, coba perhatikan di sini ya, di sini berarti ingat persamaannya ya untuk lingkaran. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka ini artinya ya, jari-jarinya rumusnya adalah ya, rumusnya adalah akar dari 1/4 ya, A dikuadratkan ditambah 1/4 B dikuadratkan ya, dikurang C. Nah, ini rumusnya nih. Jadi pusatnya apa? Di pusatnya ini adalah min setengah A, koma min setengah B ya. Nah, ini rumus untuk persamaan lingkaran. Nah, berarti kalau tidak mencari luas lingkarannya, kita butuh jari-jari ya, kita butuh jari-jari, kita tinggal masukkan. Berarti R sama dengan akar dari ya 1/4 ya, A kuadrat ini adalah 4, berarti 4 kuadrat 16 ya, ditambah 1/4 B kuadrat, B nya adalah min 36, min 6 ya, min 6, berarti kalau kuadratkan adalah 36 dikurang C, C nya di sini 12, kurang berarti ditambah 12 ya, tambah 12. Oke, kita cari akar dari ya 1/4 dikali 16, berarti di sini adalah 4 ditambah 1/4 dikali 36, berarti sini 9 ditambah 12 ya, ini sama dengan akar dari 25 ya, akar 25. Berarti ingat R sama dengan akar 25. Gak usah kita cari akarnya, karena untuk luas lingkaran itu ingat luas lingkaran sama dengan di R kuadrat. Oke, kita nggak harus cari pi karena di sini pilihannya pi semua. Berarti pi dikali R kuadrat, akar 25 kuadrat berarti 25. Berarti hasilnya adalah 25 pi. Ini jawabnya lagi ya. Seperti itu caranya. Yang penting lihat di sini adalah persamaan lingkarannya. Ya, persamaan lingkarannya bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti titik pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Jadi ini adalah akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya.
ya. Coba untuk soal nomor 9 ya. Nah ini untuk soal nomor 9 ini perhatikan, persamaan grafik di samping adalah, nah ini sebenarnya gampang nyarinya ya, jadi nggak usah dihitung habis waktu. Nah sekarang coba perhatikan, di sini ada titik potong terhadap sumbu Y ya, titik potong terhadap sumbu Y, ini sumbu X, ini berapa koma berapa, ini adalah 0,2, artinya 0,2 berarti X0 Y2. Nah coba kalau misalnya kita buat ini X nya 0 ya, X0 Y berapa, berarti 2, nah, sudah pasti ini jawabnya ya. Ini coba kalau misalnya 0 berarti 1, 0 ya 0, nah ini tidak adalah gampang ya, nggak usah dikerjakan, triknya aja, yang penting diingat titik potong terhadap sumbu Y berarti X nya sama dengan 0, titik potong terhadap sumbu X, Y nya sama dengan 0, tinggal masukkan ya. Oke, soal yang terakhir di video ini ya, nanti kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya di video selanjutnya. Nah ini nomor 10 ya, nomor 10. Nah perhatikan, di sini ada soal, di sini diketahui 8 ya, 8M sama dengan 27 ya. Kemudian berapakah 2 kali 4 pangkat M ya, 4 pangkat M dikurang 2 kali 2 pangkat M ya, ini berapa katanya. Oke, berarti dasarnya adalah ini. Nah ini kita cari nih, 8 pangkat M berarti 8 itu berapa, 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3. Oke, kemudian 27 itu berapa, 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Nah dari sini bisa kita lihat, kalau misalnya kita buat seperti ini sama ya, 2 pangkat 3M 2 pangkat 3 pangkat M berarti 2 pangkat 3M ya, 2 pangkat 3M 2 pangkat 3M sama dengan 3 pangkat 3, atau 2 pangkat M nah ini ya, kelihatan ya, 2 pangkat M3 sama enggak? Sama, perkalian 3 pangkat 3. Nah sekarang kita akar 3 kan di kiri, akar 3 kan di kanan. Misalnya kalau akar 3 nih, akar 3 nih ya, ini akar 3 lagi. Nah berarti tinggal apa? 2 pangkat M sama dengan 3. Nah kita udah ketemu 2 pangkat M itu adalah 3. Oke, kalau sudah dapat 2 pangkat M itu sama dengan 3, kita tinggal masukkan sini. Berarti 2 kali 2 pangkat M ya, 2 pangkat M berarti 4 pangkat 4 itu berapa? 4 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 2M ya. Nah berarti ini sama dengan, biar gampang lihatnya ya, sama seperti ini ya, sama ya. Oke, berarti ini sama dengan 2 pangkat M pangkat 2 pangkat M adalah 3, berarti ini 3 pangkat 2 kurang 2 kali 2 pangkat M 3. Oke, ini berarti 2 dikali 9 dikurang 6 ya, sama dengan 18 dikurang 6 sama dengan 12. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bisa membantu kita untuk mengikuti ujian STIS ya, ataupun di kampus-kampus yang untuk pemerintah ya. Nah, kalau pemerintah ini kemungkinan soal-soalnya hampir mirip lah tiap tahun. Ini bisa kita lihat, saya lihat di tahun-tahun sebelumnya tidak jauh beda. Jadi semoga adik-adik yang mau tes bisa terbantu dengan video ini. Jangan lupa tetap subscribe, karena nanti akan saya bahas lagi nomor soal berikutnya.